kembali lagi di acara yang paling spesial ini, yaitu Al-Ukhuwah Berbincang. Perkenalkan, nama saya Lintang Darotisita dari kelas 9 SMP IT Al-Ukhuwah. Aku penasaran nih, gimana kabar-kabar sobat di rumah semuanya? Semoga baik-baik aja ya, dan semoga sehat semuanya dan selalu berbahagia. Tentu pasti berbahagia karena kita podcast kali ini dengan host dan tamu yang sangat spesial. Nggak cuma itu, tamu kita kali ini itu sangat-sangat cantik, melebihi dari aktris-aktris Korea di luar sana, yaitu Ustazah Madinah Rosa Ilma, guru pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama Islam di SMP IT Al-Ukhuwah. Halo Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Ustazah kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Bahagia? Bahagia ya, harus bahagia. Iya, harus bahagia. Teman-teman semuanya, jadi tujuan kita di sini mau menyampaikan podcast yang bertema dengan semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. Nah, Ustazah, jadi di sini Lintang mau ngasih pertanyaan seputar Ustazah dulu nih. Boleh. Ustazah kan ngajar nih di Al-Ukhuwah. Udah berapa lama Ustazah ngajarnya? Ustazah mengajar di sini sudah 4 tahun 6 bulan, mau 5 tahun ya. Nanti bulan Mei itu 5 tahun. Mau dirayain nggak? Kita lihat nanti. Ustazah lama lumayan, ada lama. Ustazah sekarang tinggalnya di mana? Tinggal di Subang, rumah di Subang, tapi karena jauh jadi di sini di asrama. Bareng dekatan sama kalian murid-murid pengakuan. Kalau boleh tahu statusnya apa? Status apa nih? Statusnya udah menikah atau belum? Belum menikah, masih single. Berarti kita sama masih single Ustazah. Iyalah. Nah, mau nanya lagi nih. Boleh. Ustazah di rumah ada keluarga? Punya. Berapa bersaudara? Ustazah 4 bersaudara, anak pertama, adik 3 semuanya perempuan. Gitu. Pertanyaan terakhir nih tentang Ustazah. Kesan ngajar di SMP Al-Ukhuwah itu gimana? Kesannya seru, bahagia, senang bisa ketemu murid-murid yang soleh dan solehah, ketemu rekan-rekan kerja yang baik-baik juga. Kita langsung aja ya Ustazah. Udah kan guys, perkenalan sama Ustazahnya udah cukup, sekian aja sedikit ya. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Sebelumnya kita bakal bacain lagi atau nyampain lagi tema podcast hari ini, yaitu semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. Menurut Ustazah nih pertanyaannya nih, menurut Ustazah apa lintasan yang Ustazah dapatkan dari tema yang tadi Lintang sebutkan? Oke. Jadi semangat ya, dari kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki semangat dalam mempertahankan NKRI sebagai bentuk cinta terhadap tanah air kita. Itu mungkin ya lintasan sekelas. Iya. Jadi harus semangat bersatu mempertahankan Indonesia. Nah Ustazah, dari pasal 30 ayat 1 dan 2 yang bunyinya tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam mempertahankan dan membela negara. Kira-kira dari pasal itu apa sih, bagaimana cara kita, aksi kita untuk membela negara di Indonesia ini? Bela negara ya. Bela negara itu tadi sudah disebutkan kewajiban setiap warga negara. Nah, caranya gimana sih? Sebenarnya ada 2 cara. Yang pertama itu cara yang fisik ya, secara fisik, dan cara kedua itu secara non fisik. Gimana sih cara fisik itu? Ya yang berkaitan dengan kalau di referensi itu berkaitan dengan angkat senjata yang dilakukan oleh biasanya TNI dan Polri sebagai pilar pertama dalam mempertahankan keamanan Indonesia. Itu ya. Ketika ada serangan dari luar negara atau apapun itu yang berkaitan dengan pertahanan Indonesia, ya
PKI dan Polri itu harus yang paling pertama maju. Gitu. Kalau yang non fisiknya, ya kita ini warga sipil gitu ya, kalian sebagai siswa, kemudian bisa ada sebagai guru, atau mungkin yang lain ada yang profesinya sebagai pedagang, arsitek, dokter dan sebagainya. Ya caranya gimana? Mengamalkan profesinya ya sesuai dengan Pancasila. Itu kan udah termasuk salah satu cara mempertahankan negara Indonesia. Misalnya sebagai guru mendidik, membimbing murid-murid agar bisa sesuai dengan potensinya, dan nanti ketika sudah besar itu berguna untuk nusa dan bangsa. Gitu. Kalian belajar di kelas, nah itu juga sebagai salah satu bentuk dalam mempertahankan keamanan Indonesia. Gitu. Ada PKN, ada mata pelajaran PKN di setiap jenjang, itu salah satu upaya juga mengenalkan ideologi kita apa, kemudian bagaimana cara kita mencintai bangsa Indonesia dan sebagainya. Nah, begitu mungkin ya. Dan sebenarnya masih banyak lah di berbagai sektor kehidupan, mau di ekonomi, politik, hukum, itu bisa. Tapi ya sebagai warga sipil dari situ punya porsi masing-masing dalam mempertahankan kesatuan Indonesia. Nah, kita nih kalau mau melakukan aksi bela negara, pasti kan ada hambatannya saja. Kira-kira apa hambatan yang Ustazah tahu? Hambatan mungkin ya. Hambatan yang pertama, masih banyak warga negara yang belum menyadari, masih acuh gitu ya, acuh nggak peduli lah sama kayaknya nggak harus jadi mempertahankan negara Indonesia gitu. Yang penting kita mah menjalani hidup dan sebagainya tanpa menjadi cinta Indonesia dan sebagainya gitu. Jadi masih banyak warga negara yang nggak peduli. Kemudian masih banyak konflik juga kan di internal Indonesia sendiri, juga masih banyak konflik entah itu ras, suku, agama, sehingga mau bagaimana kita mempertahankan negara dari serangan dari luar negeri gitu ya, dan negara-negara lain, kalau dari dalamnya aja masih banyak konflik, itu mungkin salah satu hambatan ya. Jadi harus banyak toleransi juga ya Senda. Iya betul. Toleransi, saling menghargai itu penting nih, sangat penting sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Senda. Jadi pertanyaan selanjutnya, apa contoh konflik, salah satu contoh konflik yang Ustazah tahu yang ada di negara ini? Oke, kita mulai dari dalam dulu ya. Konflik yang ada di dalam yang menjadi ancaman terhadap keamanan negara, mungkin dulu seperti ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Jadi ingin membuat negara sendiri dengan ideologi yang bukan Pancasila tentunya. Nah kan itu juga bisa menjadi ancaman terhadap pertahanan keamanan. Kemudian ada juga RMS, Republik Maluku Selatan, ya kan, hampir sama lah, intinya ingin memerdekakan diri gitu dengan aturan ideologi yang berbeda dengan yang sudah disepakati ketika dulu ya oleh kaum Dinka dan Kota. Begitu, itu mungkin salah satu contoh yang ancaman dari dalam. Seperti PKI juga sebenarnya ya, dulu kan ada pemberontakan PKI yang G30 SPKI, contohnya kan itu juga ancaman juga untuk ideologi kita Pancasila. Nah, untuk yang di luar seperti ada illegal fishing, itu juga ancaman terhadap pertahanan negara kita. Orang lain, negara lain, ada kapal gitu ya, contohnya ada kapal masuk ke wilayah perairan Indonesia tanpa ada komunikasi dulu, tanpa ada perizinan dulu, masuk, ngambil banyak, kemudian mereka diuntungkan bawa ke negaranya, mereka meraup untung dan sebagainya. Nah itu pun salah satu ancaman, dan itu sudah ada hukumnya juga. Kalau ketahuan itu sudah ada detail hukumnya gitu, apakah itu kapalnya nanti disita oleh negara Indonesia dan sebagainya. Nah, illegal fishing kemudian salah satu bentuk bela negaranya ya dengan menghukum si pelaku illegal fishing tersebut dengan hukum yang sudah ada diatur di undang-undang. Begitu. Itu yang dari luar ya. Terus
ada juga klaim budaya. Contohnya dulu pernah budaya kita diklaim oleh negara lain, contoh kayak batik. Kita nggak boleh diem aja, walaupun kita suka perdamaian, tapi karena batik itu budaya kita, ya kita harus membelanya, harus mempertahankan. Nggak boleh sampai diambil sama negara orang, karena ya berarti budaya kita. Itu salah satu contoh ya, mungkin banyak contoh-contoh yang lain. Itu mungkin contoh-contoh yang berkaitan dengan konflik dari dalam dan dari luar yang berkaitan dengan pertahanannya. Nah, selanjutnya gimana sih kira-kira cara mencegah konflik itu terjadi? Mungkin dari diri kita sendiri atau nanti di lingkungan. Gimana cara mencegah konflik itu? Kalau yang paling memungkinkan ya, paling memungkinkan yang bisa kita lakukan ya pasti dari diri sendiri dulu. Kita coba dari diri sendiri, kita harus bisa, pertama harus cinta negara dulu, kemudian harus saling menghargai di antara lingkungan kita sendiri aja. Kalian di kelas gitu kan saling menghargai teman kelas, itu salah satu bentuk awal kalian untuk membiasakan diri menghadapi konflik yang mungkin nanti kalian semakin besar semakin banyak konflik-konflik yang terjadi begitu. Tapi ya kalau untuk untuk meredakan konflik yang terjadi di kayak contohnya ada di Papua kan masih sering konflik, kemudian di daerah-daerah timur itu masih sering konflik, ya itu mah harus pemerintah yang melakukan upaya-upaya masuk mendamaikan dan sebagainya gitu. Tapi ya kalau kita di lingkungan sendiri aja, di lingkungan sendiri dulu, nanti setelah terbiasa insya Allah akan membawa sampai lebih besar. Dan bisa jadi nanti kalian jadi masuk ke pemerintahan dan bisa memikirkan gitu ide-ide apa yang bisa diaplikasikan untuk meredakan konflik atau menghilangkan bahkan konflik-konflik yang terjadi di Indonesia. Nah, teman-teman di rumah, tadi dari sekian banyak pertanyaan tadi, dari mulai aksi bela negara, konflik dan lain sebagainya yang tadi Ustazah udah minta pertanyaan dan Ustazah udah jawab. Jadi aksi bela negara ini nggak cuman sama orang dewasa aja bisa dilakuin. Kita semua warga Indonesia itu bisa ya, bisa untuk melakukan aksi bela negara. Nah, mungkin emang ada aksi bela negara yang fisik sama non fisik. Kalau yang fisik mungkin TNI contohnya ada Polri, dan kalau yang non fisiknya kita sebagai pelajar misalnya bisa belajar dengan giat ya sudah contoh aksi bela negara. Terus upacara bendera juga termasuk aksi bela negara ya? Betul, termasuk upacara bendera setiap hari Senin kan itu termasuk. Terus konflik yang ada di negara ini bisa kita cegah ya sudah dengan diri kita sendiri juga, mulai dari diri kita, terus nanti mengajak untuk teman-teman kita, kelompok dan selanjutnya dan sebagainya. Nah, ada pertanyaan lagi nih, boleh. Apa yang Ustazah harapkan untuk negara ini ke depannya? Harapan ya, Ustazah berharap negara ini semakin maju dari sekarang, lebih baik, jauh lebih baik daripada sekarang. Dan karena Ustazah ada di lingkungan pendidikan, Ustazah berharap pendidikan di Indonesia itu bisa merata ke seluruh pelosok, ke seluruh wilayah di Indonesia. Karena ya seperti kita ketahui masih banyak daerah-daerah yang belum ada internet dan sebagainya, itu kan berarti pendidikannya belum merata. Seperti kemarin COVID, orang-orang kota itu udah bisa langsung beradaptasi dengan teknologi, tapi orang daerah tuh masih sinyal pun kan susah. Iya, susah banget gitu. Mereka butuh perjuangan yang lebih daripada orang-orang yang ada di sini gitu, di kota-kota besar. Ya harapannya salah satunya itu ya, pemerataan pendidikan dan lebih sejahtera lagi mungkin masyarakatnya. Kita berharap pemerintah bisa membuat ya kita semua bisa membuat negara ini lebih sejahtera, lebih baik secara ekonomi. Ya itu mungkin harapannya. Dan sesuai Pancasila lah, dari mulai Tuhan Yang Maha Esa kita harus jadi warga negara yang beragama gitu ya, sampai ke keadilan sosial
adil gitu secara sosial bagi seluruh warga Indonesia. Itu mungkin harapan kita sama juga. Nah, jadi teman-teman, intinya tuh, jadi kita tuh mengharapkan kepada negara kita biar bisa adil, bisa adil, biar sejahtera dengan cara mungkin toleransi dan menghargai satu sama lain, mulai dari diri kita sendiri, guys. Ya, betul. Jangan lupa tadi harus punya rasa cinta dan memiliki apa ya, ketika ini punya bela negara juga dalam hidup. Iya. Nah, mungkin segitu aja sudah kita akhiri, karena kalau misalnya nggak diakhiri kayaknya kita anteng banget nih ngobrol terus ya. Iya. Oke, kita akhiri. Sampai ketemu lagi. Jangan kangen ya sama kita. Aku akhiri dengan cinta. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe ya guys. Annyeong.